kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. What a mission Indonesia. What a mission Sasi. Sarah. What a mission Nathan. What a mission Diego. What a mission Nathan. Nah, sudah pada kenal kan? Sekarang mari kita mulai. Di sini kita ada 3 subjek untuk master project, yaitu SPDP, agama, dan Mandarin. Di SPDP kami akan mengajarkan punya budaya pasal 142. Di agama kami akan menceritakan 2 ayat dari Alkitab, dan di Mandarin kami akan memperkenalkan keluarga kami dalam bahasa Mandarin. Teman-teman, sebelum kita teruskan, mari kita dengarkan cerita ulang bacaan kitab suci dari Matius 13 ayat 47 sampai 50, yaitu perumpamaan tentang bukan. Kepada teman kami Nathan, saya persilakan. Bacaan diambil dari Matius 13 ayat 47 sampai 50. Kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabungkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Nah, dari perumpamaan tadi kita mendapatkan pesan, yaitu yang pertama, pemisahan orang jahat dan orang benar di akhir zaman akan dilakukan dengan bantuan para malaikat. Yang kedua, urutan pemisahan orang jahat dan orang benar sama dengan perumpamaan gandum dan lalang, yaitu orang jahat dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian orang benar. Maknanya adalah Injil disebarkan ke seluruh dunia, menarik banyak orang untuk datang, sama seperti jara yang dilempar ke laut. Yang kedua adalah Injil menarik banyak orang yang tidak bertobat maupun tidak ingin mengikuti Kristus, sama seperti jara yang mengumpulkan semua jenis ikan. Yang ketiga, orang percaya palsu yang menyamar sebagai orang Kristen sejati tidak akan diketahui sampai akhir zaman, sama seperti ikan tidak dapat disegel sampai jara ditarik ke bawah. Selanjutnya teman-teman, kami masih memiliki satu perumpamaan lagi, yaitu perumpamaan tentang penabur. Mari kita dengar bacaannya ya. Perumpamaan tentang seorang penabur yang diambil dari Markus 4 ayat 3 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanah. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Karena ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak bumi. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan juga ada yang 100 kali lipat. Dari situ kita dapat mengambil maksud
bermaksud bahwa benih yang ditaburkan di tanah surga itu sama dengan orang yang mendengarkan firman Allah dengan teliti tapi tidak menanamkannya dalam hatinya. Sedangkan benih yang jatuh di tanah yang Kalau gue panas. ialah seumpama dengan seseorang yang menerima Injil bergembira dan menanamkannya dalam hatinya, juga ia sebarkan dalam hidupnya. Makna dan pesan dari perumpamaan tentang penabur. Dalam Injil dituliskan bahwa sang penabur adalah Tuhan sendiri. Benih adalah sabdanya dan tanah adalah manusia. Jadi perumpamaan tentang penabur bercerita tentang Yesus Kristus yang menawarkan kerajaan Allah pada sebuah manusia. Dengan kata lain, sabda Tuhan datang kepada siapa saja. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah.